Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad dalam hal menuntut ilmu. Maka barang siapa yang ketika belajar kepada seorang guru lantas ia membaca niat yang diciptakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, maka ia memiliki ilmu yang bersambung bersanad sampai ke pencipta Ratib Al-Haddad Al-Imam Al-Qutbul Irsyad wa Haisyul Ibad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan ilmu yang antum jenengan pelajari akan bersambung langsung, bersambung sanadnya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak sembarangan ya. Apakah saya bisa ikut thariqah? Sudah. Kalau kamu belajar dengan para habaib, belajar dengan Nuriyatul Nabi Muhammad, dengan thariqahnya mereka, jangan mengamalkan, menjalankan, mendengarkan, ta'lim, patuh, hikmah, maka sudah semestinya jenengan sedoyo sudah ikut dalam thariqah. Ya, thariqah dalam hal apa? Jalan dalam menuntut ilmu. Ilmunya nyambungnya kemana? Kalau baca niat tadi, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadkira wa naf'a wa intifa'a wa ifada wa istifada wa hasa ala tamassuki bi kitabina wa sunnati rasulihi. Maka ketika setiap hendak belajar ilmu, baik kamu faham atau tidak, ketika duduk dan meniatkan itu dalam hati atau diucapkan, maka ilmu yang kamu pelajari itu langsung sanadnya kepada Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seorang walinya Allah, wali kutub, ya, orang yang dicintai Allah, yang menciptakan Ratibul Adab, Ratib Al. Dan ketika sudah sampai ilmu ini jenengan, mata rantainya sanad itu mata rantai nyambungnya kemana? Kayak jenengan punya bapak, bapaknya lagi punya bapak, ibu punya ibu, ibunya ibu punya, itu namanya mata rantai. Kalau setiap belajar ilmu agama, sudah belajarnya kepada para habaib dan membaca niat tersebut, maka ilmu yang jenengan pelajari langsung tembus kepada Rasulullah SAW. Jadi orang sembarangan ya. Jadi ya thariqah itu thariqah namanya. Jalan jenengan untuk mengenal Allah, mengerti Allah, ya, ma'rifatullah, mengerti Nabi, mengenal Nabi, ya, dengan mengikuti keluarga Nabi Muhammad SAW. Itu yang mengatakan siapa? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang membaca doa atau niat tadi setiap ia belajar menuntut ilmu atau belajar ilmu, maka nasab keilmuannya akan bersambung kepada Habib Abdullah Al-Haddad dan terus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya mengkaji kitab Fawaidul Mukhtarah karya Al-Habib Ali bin Hasan Bahari. Ya. Berisi tentang nasihat-nasihat Amin. Nasihat yang pertama datang dari sahabat Nabi Muhammad, mengatakan bahwanya sahabat Amr melihat Nabi masuk ke dalam masjid,
Lalu beliau melihat ada dua majelis atau dua perkumpulan di dalam masjid. Di satu majelis atau satu perkumpulan yang di dalam masjid tersebut terdapat orang-orang yang berdoa kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam doa mereka dengan melewat zikir. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, astagfirullah. Itu majelis ya pertama di dalam masjid. Riwayat ini dari siapa? Sahabat Amr. Melihat Nabi masuk ke dalam masjid, melihat di dalam masjid ada dua perkumpulan. Majelis itu kan perkumpulan orang yang duduk. Yang pertama, mereka bermunajat, berdoa kepada Allah dengan penuh kesungguhan dan berzikir kepada Allah. Majelis yang pertama dalam masjid itu. Sedangkan di majelis yang satunya lagi terdapat orang-orang yang sedang belajar, dan mengajar. Ada yang belajar, ada yang mengajar. Di dalam masjid tadi yang Nabi masuk ke dalam. Kedua majelis tersebut ya, itu sama-sama berada pada kebaikan. Majelis zikir, istighosah, manakiban, ya, rotekan, maulidan, itu majelis baik. Sama-sama pada kebaikan. Satu dari keduanya lebih baik dari yang lain. Yang majelis zikir, istighosah, manakiban, majelis maulid, majelis sholawatan, itu majelis baik. Ya. Adapun orang-orang yang melakukan itu, ia berdoa kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam doanya. Dan jika Allah berkehendak itu majelis zikir, maka Allah akan mengabulkan doa mereka. Dan jika Allah berkehendak lain, maka Allah tidak mengabulkan doa mereka lewat bacaan maulid, lewat istighosah, manakiban, khotbah. Contohnya seperti itu kan majelis zikir semua itu. Ya. Manakiban, maulid, istighosah, zikril, khatibul kubra, khatibul haddad, khatibul terus. Itu majelis zikir. Kalau bawahnya seperti itu hanya zikir. Paham ya? Jadi kalau ia berdoa kepada Allah lewat amalan seperti istighosah, manakiban, khotib, maulid, sholawat dan lain sebagainya, itu jika ia berdoa lewat amalan tersebut, Allah bisa mengabulkan dan bisa tidak. Paham ya? Tapi majelisnya baik gak itu sebenarnya? Baik. Ada zikir kepada Allah, ada menyebut sifat-sifat Nabi, baik. Itu kata Nabi. Adapun perkumpulan yang kedua yang Nabi datang di dalam masjid, terus ada dua perkumpulan orang-orang duduk, yang satu berdoa berzikir, yang satunya lagi sedang mengajar dan belajar ilmu. Kata Nabi, sesungguhnya ya, sesungguhnya kata Nabi, orang yang belajar dan mengajari orang yang bodoh itu seperti halnya Nabi. Ya. Sesungguhnya kata Nabi, aku diutus sebagai pengajar. Dan kata Nabi, dan perkumpulan mereka lah yang paling utama. Paham ya? Perkumpulan orang yang belajar ilmu agama dan orang yang mengajari ilmu agama, jekom-jekom yang mesti modern itu si paling utama ketimbang perkumpulan khotbah, maulidan, sholawatan, manakiban, istighosah. Ya. Sama-sama baik, perkumpulan itu sama-sama baik, sama-sama baik, sama-sama sama-sama bisa mendatangkan kebaikan, keridhaan. Mereka berdoa lewat istighosah, berdoa lewat manakib, berdoa lewat amalan sholawat, berdoa lewat amalan zikir, tasbih, tahlil, tahmid, berdoa lewat pembacaan yasin dan tahlil. Itu baik. Tapi kata Nabi, ada yang paling utama majelis itu ialah yang di dalamnya ada kegiatan belajar mengajar, yaitu majelis ilmu. Dan alhamdulillahnya di majelis ini komplit. Kita sudah dapat yang utama,
dan kita juga dapat yang baik dengan majelis zikir ada, rotibnya ada, sholawatnya ada, maulidnya ada, pembacaan Basyirul Muradnya ada, mengkaji hadisnya ada, mengaji fikihnya ada, ya komplit, ilmunya panjang lebar banyak. Coba, berarti kita tidak meninggalkan majelis zikir. Kita ada rotib al-aqas, rotib al-haddad, maulid atibai, maulid sindul buron, ada yasin tahlilnya, ya, ada basairul khairat itu kumpulan sholawat buat Rasulullah, ada hadrul qasaudan, ada budak, komplit. Anurama di sini komplit kan majelisnya. Iya, tinggal kita yang belajar sungguh-sungguh atau tidak, itu toh. Dalam kitab Al-Akhbar, sahabat Nabi yang bernama Ka'ab Al-Ahbar radhiyallahu anhu berkata, seandainya, ini sahabat Nabi ini yang ngomong ya, Ka'ab bin Al-Ahbar radhiyallahu anhu, Ka'ab Al-Ahbar radhiyallahu anhu ta'ala, seandainya majelis-majelis, seandainya ya, pahala majelis-majelis ilmu itu tampak katon, ya, ada manusia, misalnya itu manusia akan saling berperan untuk mendapatkan pahala orang yang belajar ilmu agama atau orang yang hadir dalam majelis ilmu agama. Sahabat Nabi yang bernama Ka'ab Al-Ahbar radhiyallahu anhu ta'ala itu mengatakan, seandainya pahala wong sing tekan jengkong majelis-majelis ilmu kuwe katon tampak pada matanya manusia, itu pahalanya orang yang hadir majelis ilmu besarnya segitu, maka orang-orang itu rela saling berperang untuk mendapatkan pahala duduk di majelis ilmu. Bayangkan ini, luar biasa ya, coba bayangkan. Orang rela perang hanya ingin mendapatkan pahala majelis ilmu. Wong sing belajar ilmu nang majelis ilmu yaitu nang majelis ilmu. Berarti gede bener itu pahalanya. Lanjut kamu rela paten-patenan berperang. Tapi kan nggak paham. Masa ya Nabi bohong ngomong seperti itu? Jadi keiman dengan Nabi kalau kita nggak yakin. Ya. Allah nggak tampakkan itu pahala orang menghadiri majelis ilmu. Allah nggak tampakkan. Coba kalau mata jenengan itu bisa melihat setiap orang yang duduk di majelis ilmu seperti ini, kelihatan itu di atasnya ada pahalanya, ibu AC, Isa, ibu ini, bapak ini pahalanya segini. Itu orang-orang yang di luar sana yang tidak hadir majelis akan saling berperang hanya untuk mendapatkan pahalanya orang yang hadir majelis ilmu. Nah sekarang orang berperang karena apa saudara? Karena harta, karena kekuasaan, karena jabatan, karena itu semua tampak sih. Oh jadi orang jadi bupati seperti itu ya, kan tampak ya. Oh jadi RT seperti itu ya. Oh jadi pegawai seperti itu ya. Saling fitnah satu sama lain hanya ingin menduduki jabatan tersebut. Jabatan yang kelihatan ya, kekuasaan, usia, dan perang antara Rusia dan Ukraina.
itu berikut apa? Kekuasaan. Kekuasaan tampak tidak ada, tampak. Lebar luas negara Ukraina berapa itu? Seandainya dipimpin atau menjadi milik Rusia, negara Rusia semakin besar. Rela perang, bom dijatuhkan, saling bunuh membunuh. Israel dengan Palestina. Israel ingin menguasai negara Palestina. Kekuasaan kan? Perangnya karena kekuasaan. Dan kekuasaan itu tampak tidak tampak. Lah seandainya pahala orang yang duduk belajar ilmu agama hadir majelis ilmu itu tampak seperti tadi, itu perang. Orang-orang pada perang saling bunuh membunuh hanya untuk duduk di majelis ilmu. Itu dahsyat ya. Dan itu yang mengatakan Nabi diriwayatkan oleh sahabat Amr al-Ahbar radhiyallahu anhu. Itu dalam kitab Al-Manhaj Syari juga ada ya. Dan bukan hanya jika pahala hadir majelis ilmu tampak, itu bukan hanya orang-orang saling bergerak, bahkan orang-orang yang sibuk di pasar, orang-orang yang sibuk bekerja akan meninggalkan pekerjaannya agar bisa duduk belajar ilmu di dalam majelis ilmu. Orang yang bekerja, orang yang ada di pasar berdagang, dia akan rela meninggalkan dagangannya, barang-barangnya, pekerjaannya hanya untuk duduk di majelis ilmu dan belajar ilmu agama. Bisa ada pahala nih majelis kalau Allah atau kayak itu. Maka di dalam profil status saya kan saya selalu masang itu. Ya, dalam profil status saya tak buka ini. Di sini ya tulisan WhatsApp, nomor WhatsApp saya kan ada fawaid atau nasihat ya, maupun nasihat nanti ya. Ini pengingat saya, tulisan itu sebagai pengingat saya, nasihatnya ulama itu sebagai pengingat saya. Ija'alil ilma udron lil asya wala taj'al asya udron lil ilmi. Jadikanlah majelis ilmu sebagai alasan untuk tidak menghadiri perkara urusan singgian. Makanya di sini tidak akan menerima orang yang terhadir majelis ilmu kecuali ia mati. Maka kalau nggak berangkat gak usah alasan saya nggak terima itu. Ya, saya nggak terima itu. Ija'alil ilma udran lil asya. Jadikanlah majelis ilmu sebagai alasan untuk kamu tidak menghadiri perkara atau urusan-urusan yang lain. Kenapa kamu nggak hadir pernikahan? Kenapa kamu nggak silaturahmi keluarga? Saya hadir majelis ilmu. Harusnya seperti itu. Ya, wala taj'al asya udran lil ilmi. Dan jangan menjadikan perkara lain, urusan lain sebagai alasan untuk tidak menghadiri majelis ilmu. Kenapa menghadiri majelis ilmu? Melakukan perkara-perkara urusan-urusan yang lain. Gak bisa. Makanya kan orang menuntut ilmu itu batasannya sampai dia masuk liang larangan. Jadikanlah majelis ilmu sebagai alasan untuk kamu tidak menghadiri urusan perkara pekerjaan yang lain.
ya. Dan jadikanlah perkara yang lain sebagai alasan untuk tidak menghadiri majelis ini. Maksudnya apa ini? Kalimat ini, kawaid ini apa coba nasihat ini? Ya kalau orang hadir majelis ilmu ini belum alasan menghormatkan. Ya coba lah kisah-kisahnya para salafun saleh kita, kisah-kisahnya para ulama kita dahulu bagaimana itu dalam menuntut ilmu ya. Bayangkan ulama dulu bagaimana itu. Saya lebih meyakini mempercayai ulama daripada ketimbang diri saya sendiri. Apalagi ulama-ulama soleh dahulu. Dalil saya, nah masa sakit-sakit hadir majelis ilmu belajar. Saya kan punya kebenaran ya. Kalau nggak hadir majelis benar nggak? Ya masa pembenaran saya ini pasti benar kan belum tentu. Yang ada yang dulu dakwah dahulu, ada yang sudah belajar dahulu, yaitu para ulama-ulama kita terdahulu, para as-salafina sholih. Ulama-ulama salaf kita, ulama-ulama sholih kita, masa ya salah, kayak fatwa, gawe nasihat, ya. Kalau salah nggak mungkin nasihat itu sampai sekarang ada dong. Iya, nggak mungkin nasihat itu sampai sekarang ada. Antum ingin tahu? Ada sebuah kisah, ada ulama yang membuat kitab Jurmiyah. Tahu? Itu siapa yang ciptakan? Siapa yang buat kitab Jurmiyah itu yang dikaji di pondok pesantren itu? Kitab Jurmiyah, Al-Jurmiyah. Itu diambil daripada kata jur, mengalirlah, dan miyah, air. Ulama ini saya lupa namanya. Ini ulama besar. Buat kitab namanya Jurmiyah. Ibadah kita bangun pelajarannya lagi bapak kita bawa kitab Jurmiyah. Kan sering ngomong ya. Siapa yang ciptakan? Coba yang tahu siapa? Hah? Ya singkat cerita saya lupa. Ini ada ulama yang membuat kitab Jurmiyah, membuat kitab Jurmiyah yang dikaji di pondok pesantren seluruh Indonesia. Itu biasa seperti itu. Iya. Pondok salaf itu mengkaji kitab itu, baik Safinatul Najah, Manhajus Syawi, Fawaidul Mukhtarah, terutama itu para habaib mengkaji kitab itu. Dan yang di para kiai biasanya Jurmiyah juga dikaji. Ya, Fathul Bari, kan seperti itu lulusannya itu. Kitab Jurmiyah itu yang menciptakan seorang ulama besar, kasihnya Allah. Kenapa dikatakan Jurmiyah? Kata jur itu mengalirlah, niyah itu air, bahasa Arabnya. Mengalirlah bersama air. Ini ulama ini menciptakan kitab Jurmiyah. Ketika menciptakan kitab lama, dibuang ke sungai. Ngerti kitab Jurmiyah kitab Jurmiyah itu ketika menciptakan kitab itu sudah jadi. Harusnya kalau jenengan ngumpulin uang sudah tinggal beli motor, uangnya nggak dibuang ke laut kan, buat beli motor ya. Bener nggak? Punya keinginan pingin beli motor, sudah nabung, uangnya sudah sampai pas untuk beli motor, uangnya untuk beli motor apa dibuang ke laut? Beli motor ya. Nah ini ulama ini mengarang kitab bertahun-tahun, sudah tinggal akhir dari ilmu yang disampaikan sampai mau selesai, sudah selesai. Ia datang ke tepi sungai, ia lemparkan kitab. Dan kitab tersebut dikatakan kitab Jurmiyah karena mengalirlah engkau bersama air, miyah ke air. Bahasa Arab air miyah. Sampai akhirnya ulama ini ditanya, wahai ulama, engkau menciptakan mengkarang kitab itu, menulis kitab itu berpuluh-puluh tahun. Ketika sudah jadi, kenapa engkau hanyutkan ke sungai? Lantas apa jawaban imam tadi yang menciptakan kitab tersebut? Jikalau saya menciptakan kitab ini karena ingin dinilai manusia, maka kitab ini akan hancur. Jikalau saya menciptakan kitab ini karena ingin mendapat pujian manusia, maka kitab ini tidak akan abadi, tidak akan pernah memberikan kemanfaatan ke orang lain, dan kitab ini akan rusak, hanyut bersama air.
Dan jikalau saya menciptakan, membuat kitab ini, mengarang kitab ini, menulis kitab ini, saya karena Allah, maka sesuatu yang datangnya dari Allah, dikarenakan Allah, ikhlas karena Allah, itu akan kekal abadi. Apalagi ilmu. Akhirnya ulama ini menghanyutkan kitab Jurmiyah dan mengatakan, Jurmiyah, mengalirlah kau bersama air. Jikalau saya menulis kitab ini, mengarang kitab ini, membuat kitab ini dengan ikhlas karena Allah, maka niscaya sesuatu yang datangnya dari Allah, yang dilandaskan karena Allah, tidak akan pernah hanyut, dia tidak akan pernah rusak, dan pasti akan memberikan kemanfaatan bahkan sampai saya wafat sekalipun. Sampai sekarang ternyata kitab Jurmiyah dikaji di pondok pesantrennya para ulama-ulama salaf, baik dari golongan para habaib, para kiai. Nanti yang diciptakan apa? Ikhlas. Masa ya saya ada nasihat seperti ini, saya tidak percaya mau menciptakan kalimat nasihat. Ij'ali ilma udril asya. Ya, jadikan majelis ilmu sebagai alasan untuk tidak menghadiri perkara lain. Wala taj'al asya udril ilmi. Dan jangan jadikan perkara lain sebagai alasan untuk menghadiri majelis ilmu. Yang membuat ini ulama soleh, ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, masa nyongkapan gawe dalil dewek. Wong priyang yo sadhir majelis, wong muda nyong ora sadhir majelis, bojone angel ora sadhir majelis, wong tua bapak ibune ora rido sadhir majelis, dan lain sebagainya. Berarti nyong luwih pinter kating ulama-ulama binyen. Bener kan? Makanya orang yang tidak hadir majelis ini, saya nggak ingin ada alasan kecuali ia mati dan ia sedang berada di luar kota. Sebenarnya bukan uzur atau halangan, ya. Karena di sini tuh perkara sama urusan kan macam-macam. Makanya jika Allah buka itu mata-mata manusia, bahwasanya keutamaan hadir di majelis ilmu seperti ini, pahalanya dilihatkan Allah. Ya untuk terang, sinang pasar, untuk bunga tinggal pasar, sing kerja tinggal kerjaan, hanya ingin duduk di majelis ilmu, mempelajari ilmu. Tapi kan semuanya kembali lagi kepada iman. Apa yakin apa orang karo sing dawuhna Kanjeng Nabi, karo sing dawuhna para sahabat, karo sing dawuhna para ulama. Kembali nih pribadi nih jenengan, ning pingin kesainan ya akan percaya, ning mau kesainan kalau usah percaya. Ya, itu. Hanya ini tak jadikan sebagai profil agar saya ketika melihat WhatsApp saya selalu mengingat, oh sampai kapanpun saya murid, sampai kapanpun saya tetap belajar ilmu. Walaupun anak saya sudah mau 10, 11, saya tetap belajar. Inilah, kecuali kematian, ajal telah mendahului atau menjemput saya. Berarti inilah kata saya untuk tidak hadir majelis ilmu dan tidak untuk belajar lagi bab tentang ilmu agama. Kadang orang kan punya pengingat, kamu ingin bangun subuh sholat, pengingat kamu ibu kamu, pengingat kamu alarm. Ya, orang itu harus punya pengingat. Di antara pengingatnya kamu itu guru. Lah saya guru, tapi yang setiap hari saya nasihat-nasihatnya para ulama. Kan seperti itu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar rumahnya, berjalan keluar rumahnya untuk menghadiri majelis ilmu, menuntut ilmu agama, maka sesungguhnya dia orang yang sedang berperang di jalan Allah sampai dia kembali. Dia orang keluar
keluar rumahnya mau apa? Ibunya, bapaknya nggak ridho, tapi anaknya keluar rumah dengan niatan untuk mempelajari ilmu, duduk di majelis ilmu. Sisa wong tua aku ora ridho. Ya, sisa orang tuamu orang ridho. Sisa orang tuamu kowe sing makani kowe, sing didik kowe, sing gedekna kowe. Kalau orang tua yang bijak, yang tahu ilmu, yang didasari ilmu, pasti dia akan senang, berbahagia jikalau anak keluar rumah itu karena tujuan untuk menuntut ilmu. Tutung bulan dan dolar, tutung ngobrol silang manfaat, tempe wong tua larang. Ya. Gak hadir majelis ilmu, gak belajar ilmu agama di dalam majelis, gak mau nak ke orang tua, gak ridho, nanti saya durhaka. Tidak durhaka. Durhaka jikalau kamu keluar rumah yang dimana perbuatan yang kau lakukan tidak ada kemanfaatan untukmu atau untuk keluarga. Orang menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama, koyone manfaat orang bu awaknya mau menuntut ilmu kalau bu keluarga ini nyonak orang. Manfaatnya nanti wong oleh bapak ibu isi keras isi waktu karena kerasa makani angelnya kolakna angel yo pikirane luru duit baik tapi manfaat ting luru ilmu yang orang bakalan ridho. Barang mati ternyata gara-gara ilmu mau bisa detekna anaknya soleha wong tuane lebih nyesel ya Allah iya ya kenapa yang pas urip yang ngalang-ngalangin anak-anaknya aku orang ngecak ujur istrinya aku gunung ke ilmu ya barang mati ternyata ilmu gue sing celaka aku. Yang punya istri aja istrinya, yang punya anak-anak aja anak-anaknya aja. Karena di antara tarbiyah mendidik anak itu dikenalkan kepada orang-orang soleh, dikenalkan tempat-tempat yang baik. Keluargamu, ibu bapakmu aja. Apa itu tua, jalannya susah. Orang ilmu belajar ilmu mati untuk bangsa. Ya. Kenapa? Mati bapak saya. Habis mati mau apa lagi? Hadis kan banyak sekali mengajarkan orang belajar ilmu agama itu dari ia dilahirkan sampai ia masuk dia lah hadis Nabi maksud orang yakin orang kaji Nabi hadir orang menuntut ilmu tua sibuk kerja bujina angel anaknya nangis dan ini perkara-perkara dulu singgung dago yang udah dibuang hati udah ini belum mungkin metu karena anak itu nangis kan nangis nih yang orang tuh besok anak aku nangis sama heran besok aku nangis terus dilihat secara mata ya Allah kejemen udah tinggal anak lucu habibnya kejemen anak yang cilik bujurnya petang yang berbahagia ditinggal pengajian kalau bawa jubrot ringan kecewa pada hari manusia anaknya nangis istrinya lagi hamil besar saya diundang orang untuk isi taklim kamu udah saya kecil ya itu di dunia kalau saya cinta istri saya akan diberikan dari itu asal apa yang saya lakukan itu bisa memberikan manfaat kelak untuk keluarga saya baik di dunia atau di akhirat. Saya nggak lihat jangka pendek, saya lihat jangka panjang. Umur saja yang panjang. Umur ya 2 hari 2 hari. Jangka pendek ya enak. Pernikahan aja inginnya jangka panjang sampai mau memisahkan. Kan seperti itu. Ini berpikirnya jangka pendek. Lah jangka panjang di dunia ternyata di akhirat. Ini jangka pendek di dunia berapa tahun? Coba. Berapa tahun kita hidup di dunia? Ya, jadi seperti itu. Orang yang keluar ke rumah dari rumahnya untuk menuntut ilmu, baik tua, laku nenget termerangkang sisa.
Banyak itu ulama-ulama yang membuat nasihat tentang ilmu, orang yang menuntut ilmu. Ada cerita-cerita sampai ada orang tua ya mau hadir majelis ilmu saja sampai merangkak itu dari rumah menuju hadir majelis ilmu. Bayangkan kisah-kisah seperti itu ada. Kisahnya Uwais Al-Qarni saja bakti kepada ibunya mau naik haji aja digendong. Jadi setiap dalam Islam itu kisah itu ada. Baik itu terjadi pada zaman Nabi, para sahabat, ya para tabi'in, para ulama kita, para wali-walinya Allah. Uwais Al-Qarni saking bakti pada ibunya punya harapan ingin melihat Baitullah Ka'bah, digendong itu, gendong. Apalagi tentang ilmu, ya banyak sekali bapak tentang ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil islam wa bainahu wa bainal anbiya fil jannati darajatan wahidah." Barang siapa yang dijemput kematiannya atau meninggal dunia dan dia dalam keadaan sedang menuntut ilmu guna menghidupkan agama Islam, maka jarak dia fa bainahu wa bainal anbiya fil jannati darajatun wahidah, maka jarak antara dia dan para nabi di surga hanya 1 derajat. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Ad-Darimi. Man ja'ahul maut, barang siapa yang dijemput kematian, wa huwa yatlubul ilma, sedangkan dia mati dalam keadaan menuntut ilmu atau memiliki niat untuk menuntut ilmu, ya, liyuhyiya bihil Islam, dan tujuannya ia menuntut ilmu itu untuk menghidupkan agamanya Allah, agama Islam, bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari uang dengan ilmu, bukan untuk mencari ketenaran, mencari pujian, ingin mendapat penilaian orang lain bahwa kita baik kepadanya, bukan itu. Tapi fabainahu, ya, liyuhya bihil Islam, untuk menghidupkan agama Allah atau menghidupkan agama Islam. Fa bainahu wa bainal anbiya fil jannati darajatun wahidah, dan jaraknya orang itu jika menuntut ilmunya, ya, terus dia meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, meninggalnya itu dalam keadaan menuntut ilmu. Meninggal dalam keadaan menuntut ilmu seperti apa? Ya, bisa saja kamu mau hadir majelis tiba-tiba kecelakaan wafat syahid, dijamin surga. Bisa dosa makan dijamin surga. Ning asal niatnya iki ya metu umat jeglek motor apa kroton mati. Tapi niatnya gedenya apa hadir majelis ini. Dengan niat apa tadi yang diajarkan Habibullah bin Alwi Haddad. Kalau kan nawai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kan apa yang dari saya berniat ya Allah untuk menghadiri majelis ini agar saya hilang daripada kebodohan. Metu umat ditabrak mati, duwe niat go mati nuntut ilmu syahid tanpa hisab. Makanya derajatnya dengan Nabi nang surga Firdaus, jenenge surga Firdaus derajatnya mung siji ta karo Nabi. Nabi derajatnya tidak orang terhitung ya. Lah kuwi derajatnya karo Nabi nanti nek gara-gara nuntut ilmu, derajatnya karo Kanjeng Rasul mung kacek siji ta. Kayak Presiden Jokowi kowe wakile 1 tingkat lagi dari presiden orang. Ya, jadi orang yang meninggal yang dalam rangka menuntut ilmu lantas yang meninggal dunia, baik meninggalnya dalam keadaan buruk. Apa maksudnya? Kecelakaan, kena musibah, sial, dan lain sebagainya. Tapi dia membawa niat untuk menghadiri majelis ilmu, sudah berusaha, mati syahid. Banyak di hadis yang pertama itu yang keluar rumah
dihitung oleh Allah. Ketika untuk hadir majelismu dihitung oleh Allah orang yang sedang berperang di jalan Allah. Dan balasannya orang yang syahid, para syuhada itu apa? Bighairi hisab, tanpa hisab, masuk dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Asal niatnya lurus. Makanya pentingnya niat seperti itu. Karena kita tidak tahu ajal maut kita sampai kapan, di mana, ya, dan bagaimana. Kita nggak tahu. Kita tidak tahu ajal kita, kematian kita itu di mana, sampai kapan, bagaimana, dan dalam keadaan apa kita nggak tahu. Syukur-syukur jalurnya tinggal husnul khotimah, apa nakat majelis, apa nang juru majelis, apa nang rumah, apa metu terus mati hadir majelis, itu insya Allah dijamin, bukannya dijamin ya, dijamin Allah langsung dihitung sebagai orang-orang yang bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab, jeko bareng karo kanjeng Nabi. Gara-gara matine nggawa niat nuntut ilmu agama, turun sempet belajar ternyata mati. Apa mati sing pernah belajar, apa mati ini nomor jenis, ya luar biasa. Nah, kematian kan tidak bisa kita inginkan. Saya ingin matinya di masjid dan di sholat. Saya ingin matinya di majelis. Saya ingin matinya membawa niat ingin hadir majelis ilmu. Itu kan tergantung kebiasaan. Orang mungkin wong gue mati ini bener, dan kebiasaan dan dinone orang bener. Ingin mati kayak gini, ingin sering-sering istiqomah hadir majelis ilmu. Amin. Jadi seperti itu. Jangan banyak lalai dengan, jangan lalai dengan dunia. Dunia itu melalaikan. Dunia itu sangat melalaikan. Jadi orang-orang yang meninggal dalam rangka menuntut ilmu, ajalnya datang wafat pada keadaan dia menuntut ilmu agama, maka derajatnya dia dengan Nabi tingkatannya satu derajat. Perbedaan dia dengan Nabi satu derajat. Bayangkan itu. Kayak presiden karo wakil presiden. Lo itu presiden, baru gue wakil presiden. Hebat. Barang siapa ini dalam kitab Tufah Al-Ashraf, dalam kitab Tufah Al-Ashraf yang dirangkum dalam kitab Fawaiid Al-Mukhtarah karya Habib Ali bin Hasan Baharul, itu pun dijelaskan. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan baginya seorang yang akan mengajarinya di dalam kuburnya, hingga Allah membangkitkannya kembali sebagai orang yang alim atau orang yang berilmu. Itu kayak cerita Nabi. Anak wong dunia gede bisa mangkat majelis kecelakaan mati. Kan wong ngapain majelis surga kan tekan kuburan di sini alam barzah. Wis ngerti dheweke goblok perkara agama dunia terbuka ini pengen nuntut ilmu istiqomah menjalani Gusti Allah. Tembe apan mangkat atau wis mangkat alas tahun tapi durung paham-paham bab tentang ilmu kan ana wong telewiji. Kecelakaan mati. Wong durung kiamat otomatis wong mati tempatnya nang alam barzah atau alam kubur isi. Namun nang alam kubur gue mau ana Allah ngirim malaikat sing tugase nggo ngajari wong mau sing matine dalam hal atau ilmu agama durung pinter
Engko wong mau matine diajari karo malaikat menjadi wong sing alim dan besok pas kiamat dibangkitna dikumpulna karo wong-wong sing berilmu. Ini golongan para ulama. Berarti jenengan dikumpulna karo wong-wong sing berilmu. Ketika jenengan wafat dalam keadaan belajar namun belum memahami apa yang jenengan pelajari. Asal niatnya lurus ya, karena Allah. Ingat itu. Makanya pentingnya niat itu. Di sini juga ada kalam ya dari Al-Habib Ahmad Ibnu Shumaid dalam Thariqah Alawiyah dijelaskan seseorang yang tidak memiliki kepentingan mendesak atau darurat sebaiknya menunda perjalanannya guna menghadiri majelis ilmu. Daruratnya kowe orang hadir majelis ilmu karena apa? Kenapa? Telatnya kamu datang majelis ilmu karena apa? Daruratnya seperti apa? Coba darurat tahu kan darurat? Orang kecelakaan, keluarin darah banyak, masuk UGD itu darurat itu. Antara pertaruhan nyawa itu darurat, itu sudah darurat sekali. Orang melahirkan darurat. Lah, kayaknya ketika kamu gak hadir majelis, kamu telat hadir majelis ilmu, saya mau tanya, daruratnya seperti apa coba? Jawab. Daruratnya seperti apa? Daruratnya saya makan deh. Daruratnya saya tidur dulu deh. Daruratnya istri saya cerewet deh, ngomel. Daruratnya mertua saya jaluk duit, ambil duit. Daruratnya anak saya nangis, kayaknya itu bukan sesuatu yang darurat. Ya, tahu kan keadaan darurat seperti apa? Jenengan sudah besar, punya akal yang baik, bisa memilih mana benar mana salah. Keadaan darurat pasti tahulah seperti apa. Ya. Jadi seperti itu. Ada sebagian orang bertanya kepada Habib Umar Hamid. Bertanya seperti ini, ya Habib, kenapa anakmu itu sudah besar, umurnya sudah banyak, namun jenengan belum menikahkan anak-anak jenengan kepada orang lain? Kenapa? Ada orang tanya, banyak orang tanya sama Habib Umar Hamid. Habib, kenapa sih anak jenengan kan gede-gede, iswaya nikah, kok dinikah-nikahkan kenapa? Kalau ada orang tanya kepada ibu bapak ini jenengan belum nikah, alasannya apa? Oh, belum ada jodoh. Ya benar, belum ketemu jodoh. Terus apa lagi? Oh, belum siap, belum nikah, belum siap. Makanya masih umur tapi orang siap nikah. Oh, pingin bakti karo wong tua. Ya, karena kayak alasannya wong ya, menikah kayak bilang. Oh, kenapa belum nikah? Iya, anak aku belum makan. Saya ingin tahu apa jawaban dari Habib Umar Hamid. Ketika ditanya, wahai Habib, kenapa anak-anakmu itu kan sudah pantas untuk menikah, sudah dewasa, seharusnya sudah menikah. Kenapa aku nggak menikahkan anak-anakmu? Jawabannya orang yang mikir. Orang mapan, baru kerja, nganggur. Jawabannya bingung gitu. Saya, ini jawabannya. Karena jawabannya saya sedang mendidik anak-anak saya dalam hal ilmu agama. Setelah sudah merasa cukup dengan ilmu, sudah cukup dengan ilmu agar dia bisa membenar rumah tangganya,
maka saya baru perkenankan anak-anakku untuk menikah. Yang cewek apa? Nganggur, anaknya nganggur, mohon bujur mangan. Anaknya nganggur, mohon bujur mangan, turun mapan, turun ketemu jodoh, turun kenal kerungu. Wong tamunin apa nikah? Iya, yang lagi belajar ilmu agama, main persiapan yang bisa istikah, bisa didik bojone nya. Orang kerungu pengen yang bapak-bapak ini. Sing dibahas duit, terus ya bayarnya disuil. Apa sih mana turun ridho? Aduh, perkara dunia. Sekali-kali tak jawab. Nyol lagi ngaji kalau dia ini, ngaji kalau Habib, aku pengen lulus di sini. Pengen wis kuat berarti ini ilmu wis cukup belum bisa di rumah tangga. Tapi gurunya ngomong nikah nikah. Ini guru ngomong nikah, berarti wis siap itu saja. Aja nolak, ini bisa nikah berarti siap. Ini sibuknya perkara terus ketemu jodoh, terus mapan, bisa nganggur, dagangannya sepi, bisnisnya bangkrut. Ya orang macam. Wong sing bekali keluarga sakinah, mawaddah warahmah kuwi ilmu. Primen carane wong lanang hargae wadon, wong wadon taat karo lanang ning padha duwe ilmu, insyaallah keluargane penuh dengan rahmat. Ning sing lanang tak apa sing wadon, yo mendas. Iya, ning sing lanang terutama pemimpin ilmune ono, ya penting. Wadon lanang kudu be orang duwe ilmu, belajar ilmu ini malas. Tingine ku metu anak ya anake soleh-soleha, asale akeh kiai, akeh habib, tetep tapi ku bakal di wong sing apik. Ternyata modal suwe-suwe, 5 tahun, 10 tahun takoni ora paham, cangkeme blibet, ilmune ora manfaat, ora barokah. Karena apa? Madrasatul ula ibu tidak ada tarbiyah pendidikan untuk anak. Istri tidak mendapat pendidikan dari suami. Jadi sowan mana suami ini jalur anak menjadi anak si soleh-soleh orang mungkin. Karena ilmu didapat hanya dengan belajar. Duduk donga. Ya Allah, anaknya yang soleh orang mungkin dongatok anaknya sampai soleh walaupun Allah maha menghendaki, namun orang segampang gue di Allah coba. Jadi anak soleh anak-anakmu tetap kading jalan belajar, kading jalan ilmu, tembe anaknya jenengan mulo jadi anak yang soleh. Enak paling itu anak-anaknya soleh ngaji soleh tahu soleh. Tapi ini cari doa, iya amin soleh ya. Padahal orang mungkin dijawab, tidak akan mungkin dikabulkan. Kalau seperti itu gampang dong, ini gampang. Anak saya nanti nggak usah mondok, anak saya nggak usah belajar di sini. Oh saya belajar. Saya kan kenal ulama banyak. Saya minta doanya, ulama selesai. Soleh itu. Yang menjadikan orang itu baik, diangkat derajatnya itu karena ilmu, akhlak, berakhlak, beradab, karena lewat jalur ilmu. Nah mungkin kalian orang itu berakhlak beradab dari ilmu. Sure. Jadi seperti itu. Ya. Yang kan itu. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad berkata, barang siapa yang wataknya dungu, hendaknya memperbanyak ibadah. Dan barang siapa yang mempunyai kecerdasan yang cemerlang, maka memperbanyak belajar. Belajar apa? Belajar ilmu agama. Karena ilmu itu akan menyelamatkannya. Wis ngerti anaknya pinter perkara dunia, hitung-hitungannya pinter. Wis ngerti anak itu udah pinter perkara dunia, rencananya gue kepinterannya diarahkan dalam urusan perkara akhirat.
karena ilmu akhirat mau sih bisa celakakan jenengan karena anak jenengan. Oh anaknya masya Allah, ya, IQ-nya di atas rata-rata, nilainya tinggi nih mata pelajaran PPKN bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematikanya. Itu berarti kan pinter. Ketika jenengan seorang ibu yang melahirkan mengarahkan anak jenengan, kepintarannya diarahkan dalam urusan akhirat. Karena ilmu itu yang akan menyelamatkan anak jenengan dan jenengan. Itu pesan saya itu. Tidak akan mungkin anak jenengan jadi wong sing sae, soleh-soleha. Ingat dia omongan aku. Bisa sudah wali bisa. Niki si kamu ngomong. Orang belajar, anaknya orang kenal ulama, orang tahu dia guna majelis, orang mondok, wong sing mondok dia guna majelis, wong tua ini wajib kudu didik perkara agama ini, itu mau dikawasan, ya. Kita ganti kitab yang tadi kitab Fawaidul Muhtarah. Jangan saya tahu orang-orang yang menciptakan kitab yang ikhlas karena Allah, maka sesuatu yang datangnya dari Allah tidak akan pernah hancur walaupun di tengah ribuan musuh sekalipun. Saya musuhnya ada 1 juta, teman saya hanya 1. Kalau saya dakwah niatnya karena Allah, saya tidak akan pernah hancur dan tidak akan pernah binasa. Walaupun terlawan 1 juta orang di sekeliling saya. Paham ya? Karena sesuatu yang dari Allah itu akan abadi pada mereka, para ulama. Ulama kan jasanya saja dalam kubur. Sebenarnya mereka itu hidup Nabi kan seperti itu juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah. Ini dalam kitab Thariqah Alawiyah kita ganti pembahasan tentang apa yang ada dalam kitab Thariqah Alawiyah. Thariqah Alawiyah itu ya yang membuat Al-Alamah Al-Muhaqqiq Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid Mekah Al-Mukarramah. Ini kitabnya para habaib ini. Yang pondok mata si mondo yang hati ono tapi si mondo kalau lagi orang dalam kitab Thariqah Alawiyah ya ada Quran surat At-Taubah ayat 122. Saya buka dulu Quran surat At-Taubah ayat 122 atau 2.
Dalam tafsir Quran surat At-Taubah ayat 122 itu dijelaskan bahwasanya tiap-tiap golongan di antara mereka itu seharusnya untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga diri. Ayat itu menggabungkan daripada dorongan untuk tafsirnya ini. Tafsir Quran surat At-Taubah ayat 122. Dan di mana mengapa dari tiap-tiap golongan tidak pergi ya di antara mereka untuk memperdalam ilmu pengetahuan gitu loh. Lebih dalam hal agama, tujuannya apa? Untuk memberi peringatan di setiap kaumnya. Kamu punya keluarga, kalau kamu ada yang berilmu di antara keluarga kamu bisa memberikan peringatan. Seorang ayah memiliki anak banyak, jikalau ayah dibekali dengan ilmu, maka ayah tersebut bisa memberikan nasihat atau peringatan kepada keluarganya. Benar tidak? Apalagi hidup pada masyarakat, apalagi hidup pada suatu provinsi, wilayah, kota, apalagi negara. Berarti harus ada di antara kaum itu yang pergi dalam hal thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Untuk apa? Memberi peringatan jikalau ada sesuatu yang mungkar. Sing nanti meneng loh. Supaya mereka itu dapat menjaga dirinya ketika dapat nasihat peringatan, maka orang-orang yang diingatkan bisa menjaga daripada dirinya dengan nasihat tersebut. Lah ayat ini itu menggabungkan dorongan untuk belajar dan mengajar dengan perintah untuk mendalami agama. Perintahnya untuk mendalami agama serta dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman dalam rangka mendorong untuk bertanya dalam urusan agama yang dirasakan sulit kepada ulama yang mengamalkan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada ini orang yang sedang menuntut ilmu namun sulit mengamalkan ilmunya, dan ada orang yang tahu ilmu namun malas untuk belajar ilmu. Tahu dia bodoh tapi nggak mau belajar. Ada orang yang tahu dia bodoh, dia belajar, dan ketika sudah belajar sulit untuk mengamalkan apa yang dia belajar. Kan ada. Nah, makanya Allah berfirman kepada mereka, para ulama yang mengamalkan ilmunya, maka bertanyalah kalian kepada mereka, kepada orang-orang yang berilmu, jika kalian tidak mengetahui. Itu Quran surat Al-Anbiya ayat 7. Dalam Quran surat Al-Anbiya itu dijelaskan seperti ini nih penjelasannya. Kalau kamu tidak mengetahui suatu perkara dalam kehidupanmu, maka tanyalah kepada orang yang punya ilmu. Dan bukan hanya orang yang punya ilmu, namun orang yang punya ilmu dan yang mengamalkan ilmunya. Ya. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, bertanya adalah kunci yang dapat menyampaikan seseorang kepada makna-makna ilmu dan rahasia-rahasia sesuatu yang gaib yang ada pada hati. Heran, kalau di sini monggo yang mau bertanya, nggak ada yang bertanya. Al-Imam Al-Wali Al-Qutub wa Khashim Ibadat Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan seperti itu. Orang yang bertanya, dengan cara bertanya kita kepada orang yang berilmu dan yang mengamalkan ilmunya, itu dapat menyampaikan seseorang kepada makna-maknanya ilmu dan rahasia-rahasia yang gaib yang kamu nggak tahu. Ya, yang dimana sesuatu yang gaib itu ada letaknya ada dalam
hati. Maka jangan malas bertanya bab perkara ilmu, dan ketika bertanya kepada orang yang berilmu maka yang mengamalkan ilmunya. Orang sembarangan itu. Wong ning ora takon jelas akeh orang ngerti. Amaning jarine kowe wong nuntut ilmu, wong sing berilmu, jangan malu bertanya dengan adab, lihat situasi. Kalau kamu hidup sudah memiliki ilmu, jangan pernah bertanya, tandanya kamu banyak yang kamu tidak ketahui dengan ilmu. Tentang ilmu seperti itu, karena bertanya itu adalah kunci, ya. Contoh, engkau akan mengambil barang yang ada di dalam rumah. Ini kata Habib Abdullah bin Abdul Haddad, pencipta Ratib al-Haddad. Engkau akan mengambil barang-barang berharga yang ada dalam rumah, yang kau simpan, emasmu, perakmu, hartamu, kau simpan di dalam rumah yang megah, yang dimana pintunya ada kunci. Lantas bagaimana mungkin kau bisa mengambil barang-barang yang engkau kehendaki, ya, yang memiliki makna atau nilai yang besar yang kau simpan di dalam rumahmu, jikalau kau tidak memiliki kunci pintu tersebut? Bagaimana caranya coba? Tadi kamu taruh barang yang berharga di dalam rumah yang besar, pintunya besar, ada kuncinya, biar siapapun tidak bisa masuk. Lah bagaimana kamu akan mengambil barang-barang yang berharga yang ada dalam rumahmu jikalau engkau tidak memiliki kunci, yang dimana kunci tersebut engkau buka dan engkau akan mendapatkan apa yang engkau belum dapatkan atau yang engkau kehendaki. Sama orang yang belajar, orang yang memiliki ilmu, maka harus ada bertanya, karena bertanya itu adalah kunci yang dapat menyampaikan seseorang kepada makna-makna ilmu dan pada sesuatu yang gaib yang terdapat dalam dada manusia atau terdapat dalam hati manusia. Alhamdulillah saya sering tanya. Iya, alhamdulillah sering takon. Semakin banyak bertanya, semakin banyak yang tidak terisi, seperti itu. Tapi dalam kitab Ta'lim Muta'alim dijelaskan orang bertanya harus lihat, ya. Kita dapat jelasnya panjang lebar itu. Ada bertanya, ada adabnya, ada akhlaknya ketika hendak bertanya kepada guru, kepada ulama. Kita harus tahu keadaannya bagaimana. Tidak hanya ingin bertanya, nggak melihat situasi, kita tanya saja. Makanya ketika diberikan ajuan siapa yang mau bertanya, itu kesempatanmu, engkau akan mengetahui apa yang belum kau ketahui, ya, tentang makna-makna ilmu. Terus paham ya sampai sini ya? Paham betul? Paham ya? Seseorang itu tidak mungkin dapat sampai kepada ilmu dan pengetahuan yang ada pada ulama, tetapi saya nggak mungkin sampai, ya, dengan saya itu nggak mungkin sampai kepada ilmu atau pengetahuan para ulama yang ada di atas saya. Ini mereka yang soleh, yang ilmunya tinggi, saya nggak bakalan sampai ke situ. Tingkatan saya, makom saya, derajat saya nggak bisa sampai tingkatannya sampai ke ilmunya Habib Abdullah atau ilmunya Habib Umar bin Hafid. Benar? Kan seperti itu. Karena ilmu kan ada tingkatan, ada makom, kedudukan, posisi, derajat seseorang dalam hal menuntut ilmu atau orang yang berilmu memiliki makom, derajat. Dalam kitab Thariqah Alawi dijelaskan begini, seseorang itu tidak dapat sampai kepada ilmu dan pengetahuan yang ada pada ulama, tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk mengambil manfaat yang disertai dengan kesungguhan, keinginan dan adab yang baik,
Maka dengan pertanyaan itu, kunci itu, maka ia akan mengetahui kepada tingkatan yang belum ia ketahui, yang dimiliki oleh ulama yang lebih tinggi tingkatannya daripada kita. Paham ya? Yang ilmunya harus sampai paling hati dulu. Yang ilmunya kalau bahasa Abdul Hamid Tasuran bilang apa-apa nih, tapi saya bisa mengetahui apa yang diketahui Mbak Hamid jikalau saya pegang kunci. Lah kuncinya itu apa? Kuncinya itu apa? Bertanya dengan penuh kesungguhan, ya. Bertanya agar ada kemanfaatan untuk kita. Bertanya dengan penuh adab, maka kita akan mengetahui tingkatan sampai pada Mbah Hamid Pasuruan. Kan seperti itu. Orang tak pernah ngerti kalau beres ngerti lewat Google mas. Lewat Google sekali takon garone kae. Wong pentir ngerti wali. Takon wali gitu. Wali ini atau mana sih? Wali ini bisa bilang ini wali gitu, juga wali gitu. Takon. Ya. Nih, Al-Imam Sufyan As-Tsauri itu akan meninggalkan suatu negeri jikalau di dalam negeri tersebut dia berdakwah, mengajarkan ilmu, namun tidak ada yang bertanya. Tinggal Nabi Al-Imam Sufyan As-Tsauri. Dia dakwah di negeri Hadramut. Terus di negeri Hadramut dia mengajar ilmu panjang lebar, kitab ini. Lantas tidak ada yang bertanya kepadanya tentang perkara ilmu dengan adab, dengan akhlak, dengan kesungguhan, dan dengan yang ingin mengambil manfaat dari ulama tadi. Gak ada pertanyaan diajukan. Maka Imam Syafi'i pindah dakwahnya dari negeri tersebut. Ya. Kenapa sampai seperti itu? Nah, ini. Imam As-Tsauri, Sufyan As-Tsauri ya, itu akan meninggalkan suatu negeri jika penduduknya tidak bertanya kepadanya tentang ilmu. Dan beliau mengatakan seperti ini. Imam Sufyan As-Tsauri mengatakan, jikalau di suatu negeri tersebut saya belajar, saya mengajarkan ilmu kepada para penduduk negeri tersebut, lantas penduduk negeri tersebut tidak ada yang bertanya tentang ilmu kepadaku, maka ini adalah negeri di mana ilmu telah mati di dalamnya. Ngapain saya ngajar orang yang di mana orang diajar gak mau bertanya tentang ilmu? Berarti jelas negeri ini ilmu ini mati. Yang pindah wae mau bajing loe sing ana wong sing ora ngerti bener takon dengan adab, akhlak, takone dengan kesungguhan, tanyanya agar dia memiliki niat bahwa ingin mendapatkan kebaikan dari pertanyaannya. Dudu niatnya takon ngetes basa-basi. Gitu ya. Ada dalam teori Gaulawiyah ketika bertanya penuh adab, penuh akhlak, penuh himmah, kemauan, kesungguhan, apa takon bab ilmu agama sungguh-sungguh. Terus berniat agar mendapatkan manfaat dari apa yang dia tanyakan. Sampai-sampai Al-Imam Sufyan As-Tsauri pindah dari satu negara ke negara lain jikalau dia mengajarkan ilmu dan yang diajar di negeri tersebut penduduknya tidak bertanya kepadanya tentang ilmu, maka ia langsung cabut hijrah mani karena mengatakan ilmu di negeri ini telah mati sebab tidak ada yang bertanya tentang ilmu kepadaku. Ilmu dimengerti takon. Waktu sing tepat buat takon ketika dinai kesempatan untuk bertanya. Al-Imam Asy-Syibli apabila duduk di halaqah tahu kayak gini, duduk di halaqah majelisnya berkumpul memutar ataupun berhadapan dengan para orang-orang lain. Al-Imam Asy-Syibli ketika duduk di majelisnya dengan para sahabatnya, dengan para muridnya, para jamaahnya di halaqahnya, dan di dalam majelisnya itu tidak ada seorang pun yang bertanya, maka beliau akan membaca firman Allah yang artinya seperti ini:
dan jatuhlah perkataan azab atas mereka disebabkan oleh kezaliman mereka, maka mereka tidak bisa berkata apa-apa. Allah ketika mengazab seseorang, maka orang tersebut tidak bisa berkata apa-apa. Nah, kalau Al-Imam Asy-Syibli di dalam majelisnya kepada muridnya, orang yang belajar kepadanya, tidak ada yang bertanya kepada Imam Syafi'i Asy-Syibli, Imam Asy-Syibli akan mengatakan, kowe wong wis oleh azab Gusti Allah karena kamu berbuat zalim sehingga engkau tidak bisa berkata apa-apa. Ya, sampai semono ya. Wong sing ora takon perkara ilmu padahal dheweke akeh sing ora ngerti apa maning jago nang majelis, berarti butuh apa sing disampaikan Imam Asy-Syibli, kowe wong sing dolim karo awake dhewe sehingga kowe oleh azab Allah, sehingga awakmu ora bisa ngomong apa-apa, apa ngomong takon ribet bingung kangeran, kowe wong sing berbuat dolim, wong sing wis oleh azab Gusti Allah. Paham ya? Nah, rasakan rasa berat. Siapa yang bertanya bingung ribet apa takon apa bingung, padahal yo ngerti urusan akhirat nyong yakin akeh sing orang ngerti akeh nemen perkara akhirat sing orang ngerti. Tapi kenapa sampai orang terfikirkan apa takon, bahkan ketika apa takon kelalen, bahkan ketika wis ngerti apa domunang angel ngomongnya. Padahal sedih kesempatan ngomong. Lalu ketika orang di kesempatan ngomong, akhirnya si nyate takon apik dadi orang azab dan akhlak. Benar. Iya. Itu firman Allah loh. Orang-orang yang zalim itu tidak akan bisa berkata berbuat apa-apa. Siapa itu orang yang telah mendapat azab dari Allah? Lah, makanya nggak salah di majelis terkadang ada orang yang mendapat azab. Azab itu jangan berpikir harus seperti perut keluar ular, muntah darah, ya bukan kayak di film Indosiar, gitu ya. Masih kayak dalam sinetron Indosiar, ya. Masih dasar dan berdasar kubur dewi, kuburannya itu begini, kuburannya bertubai, belum begini, tapi kuburan belum. Karena sering lihat sinetron Indonesia, makomnya keluar, ketuk, belum, bisa. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda seperti ini. Ilmu itu adalah simpanan, kuncinya adalah pertanyaan. Itu Nabi juga mengatakan, ya. Ilmu itu simpanan. Kayak kamu menyimpan sebuah harta yang sangat berharga, emas, uang. Jumlahnya banyak, taruhnya di berangkas. Sekarang ini berangkas bisa ada kuncinya ora? Oh, nyolak kunci deh, berangkasnya aku nak kunci deh, temenan. Iya, ate kan nomor sandi si orang kunci. Ada mana? Nomor sandi kan kunci. Berangkas aku ATM. Sehingga ketika sandi aku kan juga kunci. Ya kunci kodnya. Yang bisa membuka itu kunci. Bentuknya ada yang nomor digit. Ada yang punya kunci seperti kunci rumah. Nah, Nabi mengatakan ilmu adalah simpanan dan kuncinya adalah pertanyaan. Karena itu bertanyalah. Karena sesungguhnya ada 4 pihak yang diberi ganjaran ketika ada seseorang yang bertanya di dalam majelis, di dalam halaqah, di dalam perkumpulan-perkumpulan. Di situ dibahas ilmu, ada yang belajar dan ada yang mengajar. Siapa 4 orang ini akan mendapatkan ganjaran? Yang pertama ialah orang yang bertanya tentang ilmu kepada ulama. Yang kedua, orang yang alim yang mengamalkan ilmunya, yakni yang ditanya dan memberikan jawaban. Dan yang ketiga, orang yang mendengar. Contoh, saudari Misbah tanya sama saya, Bib, saya mau tanya hukumnya istina apa? Tahu nggak? Onani. Hukumnya onani apa? Hanya seperti itu. Terus saya menjawab, hukumnya haram.
Ya. Istimna. Istimna itu apa? Onani, masturbasi. Walaupun dengan niat saya daripada memperkosa orang sih, saya melampiaskan nafsu dengan tangan saya sendiri. Istimna, onani. Ya, itu hukumnya haram walaupun dengan niat agar tidak terjadi apa? Hubungan badan ataupun bersetubuh dengan orang lain. Ini yang bertanya misbah dapat pahala. Ketika saya menjawab pertanyaan tersebut, yang bertanya ilmu dapat pahala, yang menjawab ilmu ulama tadi dapat pahala, dan kamu semua ini kan mendengar dapat pahala, dapat ganjaran. Dan siapa lagi yang mendapat pahala? Dan orang-orang yang mencintai mereka yang juga akan mendapatkan ganjaran pahala. Terdapat pula hadis marfu ya. Pertanyaan yang baik. Ini ada hadis marfu dijelaskan. Pertanyaan yang baik itu setengah dari ilmu. Tadi ilmu ini gak setengah maring. Pertanyaan yang baik itu setengah dari ilmu. Maksudnya gimana? Ini ada hadis marfu mengatakan seperti ini. Pertanyaan yang baik itu setengah dari ilmu. Barang siapa yang bertanya dengan baik, akhlaknya dijaga, adabnya dijaga, niatnya dijaga agar mendapatkan kemanfaatan dari apa yang dia tanyakan dengan penuh kesungguhan. Itu pertanyaan yang baik dan dia bertanya sesuai dengan apa yang dia butuhkan pada waktu itu. Contoh, aku senangnya istimna. Ya, saya yang perempuan sebenarnya masturbasi. Itu hukumnya dalam Islam gimana daripada saya ke tempat prostitusi sih, daripada saya ke tempat pelacuran sih, ya kan ada itu. Lebih baik saya mengawini kaal saya dengan tangan saya sendiri. Nah, daripada berzina kan dosa gitu. Saya kan nggak berzina, tetap hukumnya haram. Ya, dia nggak tahu ilmu itu dan dia butuh pada waktu itu karena ia sukanya seperti itu. Agar ia tahu ilmunya, akhirnya ia bertobat dan dia tidak mengulangi daripada perbuatan tersebut. Maka itu sudah mendapatkan setengah ilmu itu. Ibarat ilmunya satu sudah mendapatkan setengah. Luar biasa kayak itu. 100% gara-gara pertanyaan yang baik sudah dapat kunci buat sesuatu yang gaib yang ada dalam hati dibukakan sampai derajat yang tinggi. Setelah itu ia sudah mendapatkan 50% ilmu. Ya, apa maling pertanyaan yang akeh atau api kabeh ada apa yang dijaga. Ya Masya Allah ya. Terus makanya dari tadi awal kita menjelaskan bahwa setiap yang kamu tidak ketahui wajib bertanya kepada orang yang mengetahui. Siapa mereka? Saya, kamu yang sedikit tahu tentang ilmu, yang masih belajar tentang ilmu, yang masih banyak tidak tahunya, maka hukumnya wajib untuk bertanya. Kepada siapa bertanyanya? Kepada ulama, bukan hanya sekedar ulama, namun ulama yang mengamalkan ilmunya. Paham? Hendaklah seorang itu berhati-hati. Ini masih nasihatnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Thariqah Alawiyah. Hendaklah seorang itu berhati-hati. Jangan sampai ia menanyakan masalah agamanya kepada ulama yang tidak memiliki sifat ini. Sifat ini sifat apa? Jenengan ngati-ngati perkara agama, aklane karo wong sing jelas, sing tepat, sing bener. Sing ngati-ngati perkara agama ning takon sesuatu sing ora ngerti perkara agama, takone karo wong sing ana rujukan dari para ulama.
contoh yang memiliki sifat ini ketika mau bertanya tentang agama. Yang pertama, jangan sampai menanyakan agama atau permasalahan agama kepada ulama yang mencari dunia dengan ilmunya. Walaupun itu alim, walaupun ilmunya banyak, jikalau ulama tersebut mencari dunia dengan ilmunya, jenengan jangan pernah bertanya perkara agama karo ulama mau. Paham ya? Tadi mau bertanya bukan hanya kepada orang yang tahu ilmu ya. Harus ada syarat kriterianya jika kita mau bertanya kepada orang pintar. Dudu wong sing ilmu tok. Pintar kae. Takone yang ora ngerti hukum apa kok kayak pintar ya. Ora bisa iki. Wah, tak takutnya deleng. Apalagi yang mau ditanyakan itu masalah agama. Yang pertama, jangan bertanya kepada ulama yang mencari dunia dengan ilmunya. Satu, walaupun dia ulama paham ribuan, ratusan ribu kitab sekaligus, seorang hafid sekaligus, jikalau dia menjual atau dia mencari dunia dengan ilmunya, maka engkau jangan pernah bertanya urusan agama kepadanya. Walaupun dia hatam ribuan kitab hadis, walaupun dia hatam Al-Quran, walaupun dia hafal Al-Quran, walaupun baca Al-Qurannya bagus. Karena ketika kita ingin mengikuti orang, ingin bertanya tentang perkara agama, bukan hanya melihat ilmu yang orang itu miliki. Ingat itu, jangan pernah bertanya kepada ulama yang mencari dunia dengan ilmunya. Ya, mencari dunia dengan ilmunya apa ya? Mencari uang lewat ilmu, mencari uang lewat agama, mencari uang ya lewat apa yang ia miliki. Maka percuma kamu bertanya sama orang seperti itu, akan tersesat. Walaupun dia ahli kitab, ahli ibadah ya. Terus yang kedua, berhati-hatilah kepada orang yang seperti itu. Ini masih yang pertama, belum yang kedua ya. Kamu harus berhati-hati kepada ulama-ulama yang dimana ulama tersebut mencari dunia dengan ilmunya dan menjadikannya sebagai pancing dan jalan untuk mengumpulkan harta. Harta apa? Harta dunia. Kamu harus berhati-hati kepada orang seperti itu, atau kepada ulama yang memiliki ilmu seperti itu. Kalau bisa engkau berlarilah darinya. Sebagaimana engkau berlari ketika engkau bertemu dengan singa, engkau akan melarikan diri. Di hadapanmu ada singa ini, biar kamu tidak diterkam, maka kamu akan melarikan diri dari singa tersebut. Sama ketika ketemu ulama tersebut seperti itu, jangan pernah ikuti, jangan pernah deketi, dan jangan pernah sampai bertanya kepada mereka bab perkara agama. Karena apa? Bahayanya terhadap dirimu lebih besar dibanding manfaatnya. Mudharate bahayane luwih gede daripada manfaate. Ya. Sesungguhnya orang yang tidak dapat dipercaya dalam mengurus agama bagi dirinya sendiri, bagaimana ia akan dapat dipercaya mengurus agama bagi umat? Makanya nyaman tambah karo wong ulama sing ngerti ilmu, sing paham ilmu, sing ngamalna ilmune. Berarti wong sing ulama mau sing ngamalna ilmune berarti bisa ngurus agamane dhewe, berarti bisa ngurus agamane wong. Wong ngurus perkara agamane dhewe ora bisa kan ngurus perkara agamane umat. Ya. Paham ya? Jadi seperti itu. Sesungguhnya orang tidak dapat dipercaya dalam mengurus agama bagi dirinya sendiri. Bagaimana dapat dipercaya dalam mengurus agama bagi orang lain? Jadi harus ketika hendak belajar, menjadikan orang lain guru, harus bisa melihat sosok siapa yang diikuti.
Hanya bisa berkata atau hanya ada ucapan? Apa dia berbicara? Apa dia mengamalkan? Kalau dia ngurusin agamanya sendiri saja tidak bisa, bagaimana akan mengurusi agama orang lain atau agama umat? Pahamilah itu. Jadi dijadikan dasar ketika engkau belajar kepada seseorang dan mengenal orang lain dalam hal itu ulama, orang yang berilmu, itu dia di situ seperti itu. Para salaf yang soleh sangat menekankan dalam permasalahan ketika hendak menuntut ilmu atau menimba ilmu. Jadi mereka yang memiliki keahlian sempurna dan tampak kedekatannya dengan agama. Tidak asal orang itu dekat, bagus agamanya ini. Oh, dia aktif di musola, di masjid ini. Oh, dia pengikutnya banyak. Oh, berarti dia benar itu, orang ulama itu benar. Ya, belum. Muhammad bin Sirin dan Malik bin Anas mengatakan, Muhammad bin Sirin dan Anas dan Malik bin Anas mengatakan, ilmu itu adalah agama. Maka lihatlah dengan siapa kamu sekalian menimpa atau mengambil agama. Dengan siapa engkau belajar ilmu agama? Ilmu itu adalah agama. Al-Imam Ibnu Sirin dan Al-Imam Malik bin Anas mengatakan, weh, ilmu itu agama. Maka lihatlah dengan siapa kamu belajar menuntut ilmu agama. Dengan orang-orang Syiah, ya kamu akan menjadi aliran Syiah. Dengan orang-orang Muhammadiyah, kamu akan menjadi orang Muhammadiyah. Dengan orang-orang yang hanya pandai berbicara namun sedikit mengamalkan, maka kamu hanya pandai berbicara dan sedikit mengamalkan ilmu. Walaupun yang dipelajari itu baik, kamu belajar kepada orang yang suka berbicara ilmu dan mengamalkan ilmunya, maka kamu akan menjadi orang yang seperti itu. Agamamu akan seperti itu. Jadi seperti itu. Ya, engkau belajar kepada orang yang suka berselawat, maka engkau akan seperti itu. Engkau belajar kepada orang yang suka sholat, maka engkau akan ikuti sholatnya. Dan seperti itu. Ya. Sayyidina Al-Qutb Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan, ini penting ini, perlu ditutup. 5 menit lagi kita tutup. Ini sesuatu yang penting, dengarkan dengan baik-baik. Al-Imam Sayyidina Al-Qutb Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau mengatakan, tanda seseorang yang terpercaya itu, ya, tanda seseorang yang berilmu atau orang alim yang terpercaya itu, yakni orang yang engkau ingin mengambil agama darinya adalah orang yang berilmu, yang memiliki sifat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berilmu, yang kamu ingin belajar dengan orang yang berilmu itu, kamu ikuti jikalau orang berilmu itu rasa takutnya kepada Allah besar. Tapi jikalau tidak ada rasa takut kepada Allah sedikit, tidak ada, jangan pernah diikuti. Walaupun dia seorang yang hafal Quran sampai ribuan kali, sholatnya sampai kepalanya hitam, hidapnya sampai udah mampu bahasanya dipandang mampu. Orang kan orang dirasa takut, zuhud kepada Allah. Oh, jadi ikuti ngomongnya. Ini mengatakan Sayyidina Al-Qutb Wali Qutb Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, belajarlah kepada orang yang memiliki takut kepada Tuhannya. Dan takutnya seorang yang berilmu itu tampak atau
Sifat waroknya, kehati-hatiannya itu besar. Sedikit-sedikit nasihat, sedikit-sedikit diingatkan. Itu biasanya orang-orang seperti itu memiliki sifat kehati-hatian dan takut yang tinggi kepada Allah. Apalagi membawa umat, membawa jamaah, membawa orang banyak. Tidak akan banyak diam. Lagi-lagi diingatkan, lagi-lagi diarahkan. Karena apa? Dia memiliki sifat takut, memiliki sifat kehati-hatian dan takut pada Allah yang besar. Nah, kalau kamu ketemu orang seperti itu, ikutilah. Karena seorang yang alim, yang tampak ilmunya, yang tampak rasa takutnya kepada Allah, tampak sifat hati-hatinya kepada Allah akan tampak di hadapan kamu. Itu bagi orang yang mau mencerna, berpikir, berakal, dan mengkaji. Tanda takutnya nampak pada perbuatannya. Nampaknya bagaimana? Wong sing alim duwe rasa wedi karo Gusti Allah, sifat hati-hatine dhuwur akeh karo Gusti Allah. Maka terwujude nampaknya pada perbuatannya. Contohnya apa? Orang bakalan ninggal perkara sepele. Amane perkara gede. Ini perkara gede wajib sholat. Orang sholat wedi ngono. Bisa pertama. Wong sing alim, sing duwe sifat wedi karo Gusti Allah, mesti akeh ngamal sunah Kanjeng Nabi. Itu pasti itu. Enggak mungkin enggak. Karena apa? Wong sing sunah ben duwe rasa wedi apa maneh sing wajib ditinggal. Bener ora? Iya, sing wajib wis wajib dilakoni yo. Wedi nemen oleh ngarep dilakoni kewajibane. Makane wong sing sunah ben wis wedi apa maneh sing wajib. Orang-orang dijalankan. Berarti wong sing alim, sing duwe ilmu, sing amanah ilmune, sing duwe sifat waras, hati-hati, sing duwe rasa wedi karo Gusti Allah gedhi, kuwi sing sering amalke sunah Kanjeng Nabi. Itu sing akeh sing amanah wajib, karena sesuatu yang wajib itu ya bagi setiap muslim, baik sing mukmin, ya, sing lanang, sing wadon, selama wis balik, baik sing goblok, sing pinter, wajib itu kudu tetep dijalankan loh. Apa? Sholatnya wajib bagi wong sing ilmu baik. Bener ora? Ya ora kaya kowe yo. Goblok kan wis balik disarekna sholat ya sholat to. Ora bisa wong sholat khusus wong sing ilmu, wong sing bisa maca Al-Qur'an. Bener? Tapi sholat, puasa, zakat yang sudah diwajibkan bagi siapapun itu umat muslimnya. Maka saya ulangi, orang alim yang berilmu, yang memiliki sifat takut kepada Allah, itu takutnya pasti akan tampak pada perbuatannya. Dan perbuatannya seperti apa? Ia akan lebih banyak mengamalkan daripada tidak mengamalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambillah agama darinya dan ikuti pada semua yang dibawanya. Jika tidak mendapatinya demikian, maka tinggalkan dan jangan pernah mengikuti ulama-ulama yang jauh daripada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengatakan Al-Imam Al-Habib Ahmad wali kutub, walinya Allah, bukan wong kayaknya sih ngomong, walinya Allah. Nanti jenengan bisa menjadi pandangan ketika mau belajar kepada seseorang, baik kepada saya, kepada siapapun di luar sana orang alimnya, atau hanya satu, wong sing akan dengan gurumu, wong sing duwe rasa wedi karo Gusti Allah, sing dirasa hati-hati sing dhuwur, sing sering ngamal sunah Kanjeng Nabi, apa maneh sing wajib. Ya, kowe berarti kowe cukup ilmune, dicukup apa bae sing digawa mati wong. Karena mesti ku ilmu berarti. Eling-eling. Ya. Insyaallah manfaat sekian yang bisa sampaikan. Nanti kita lanjut malam Jumat depan membahas kita Qawaidul Mukhtarah dan Tauhidul Alawiyah. Insyaallah barokah sekian yang disampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum ditutup ada pemberitahuan. Insyaallah Majelis Taklim Al-Anwarul Habasyiyah akan mengadakan safari maulid seperti tahun kemarin di bulan Maulidin Nabi Muhammad SAW. Tepatnya di bulan Maulid itu, tepatnya tanggal 27 September sampai 26 Oktober. Selama 30 hari itu bulan Maulid atau bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kayak tahun kemarin di bulan Maulid Nabi kita mengadakan safari keliling setiap hari membaca Maulid Nabi dan tidak ditinggalkan dengan ilmu. Di rumah-rumah orang, di rumah jamaah, baik orang lain ataupun jamaah, bebas siapa saja yang rumahnya ingin dijadikan majelis ilmu, rumahnya ingin dibacakan Maulid untuk mengagungkan baginda Nabi, monggo silakan hubungi admin yang ada pada majelis. Jadi 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, bulan Maulid Nabi, kelahiran Nabi, 4 bulan lagi. Dipersiapkan dari sekarang, ditulis siapa saja yang mau ganti tanggalnya monggo boleh, tapi nanti kalau sudah dibuat jadwal kita fotokopi, nggak bisa diganti, ya. Tujuannya apa? Safari Maulid mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW di bulan Maulid, ya. Ini yang ikut sudah ada Mas Aang, Desa Bener, Selasa malam Rabu Pahing, tanggal 27 September. Terus Jumat malam 1, 30 September di kediaman Saudara Alvin, Pasar Gondang. Terus Jumat malam 1, 7 Oktober di kediaman Bapak Rasjani, Benar, Pemalang. Dan Sabtu malam Ahad tanggal 8 Oktober di kediaman Ibu Komaria, Dukuh Pekadangan, Desa Widodaren, Petarukan, Pemalang, depan Musola Baitul Huda. Terus yang ke-13 Ahad malam Senin tanggal 9 Oktober di kediaman Ustadz Wahidin, Desa Bener. Tanggal 14 hari Senin malam Selasa tanggal 10 Oktober di kediaman Ibu Warsia, RT 8 RW 2 Desa Kalirandu, Petarukan, Pemalang, samping Musola Baitur Rahman. Ya, Selasa malam Rabu tanggal 11 Oktober di kediaman Ibu Nuraini, Desa Bener, Pemalang. Rabu malam Kamis tanggal 12 Oktober di kediaman Saudara Umar, Dusun Sokowangi, Desa Sokowangi Taman, Sebelatan Selatan, Masjid Nurul Iman. Hari Kamis malam Jumat tanggal 13 Oktober di kediaman Rizal, Dusun Kebandingan, Desa Bener. Jumat malam Sabtu di kediaman Bapak Mas'ud, Dusun Kauman, Bener. Sabtu malam Ahad tanggal 15 Oktober di kediaman Bapak Iswanto, Desa Bener. Ahad malam Senin tanggal 16 Oktober di kediaman Saudara EN atau Negib, Pasar Gondang, Pemalang. Senin malam Selasa tanggal 17 Oktober di kediaman Oji, Desa Sokowangi, sebelum Masjid Nurul Iman. Selasa malam Rabu Pon tanggal 18 Oktober Musola Baitul Mukminin, Gum 3, Desa Bener, Pemalang. Rabu malam Kamis Wage Maulid Safari di majelis ini. Kamis malam Jumat Oktober di kediaman Saudari Aisyah, Gang Bongsai, Gedung Banjar, Desa Gedung Banjar, belakang Musola Baitul Rasmun. Jumat malam 1 Oktober di kediaman Vicky, Desa Gondang, Taman Pemalang. Sabtu malam Ahad di kediaman Nur, Benar, tanggal 22 Oktober. Ahad malam Senin 23 Oktober di kediaman Ibu Khorida, Desa Benar, dekat Musola Baitul Mukmin. Senin malam Selasa di kediaman Ibu Waipah, ya, Desa Benar, Pemalang. Selasa malam Rabu di kediaman Mbak Indri, Gondang, Taman Pemalang. Rabu malam Kamis kediaman Ibu Isa, Pasar Gondang, Taman Pemalang. Yang belum ikut serta monggo silakan untuk umum, ya, bisa ditulis atau dirembuk nanti setelah ini siapa aja. Masih panjang waktunya, 4 bulan lagi itu untuk acara 4 bulan. 4 bulan yang akan datang itu cuma dirembuk dari sekarang, biar nanti jika ada tanggal yang mau diganti kan bisa ngomong-ngomong penak orang dada. Oh nyong anak teriang ganti ini tanggal gitu,
Bisa. Oh nyong durung ada duit. Oh nyong bapaknya durung balik kan bisa. Makanya direbuk sampai saiki sing aman melu monggo ditulis, insyaallah tergolong orang-orang yang menghidupkan bulan Maulid dengan mengagungkan nama baginda Nabi Muhammad SAW di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, yang mau bertanya nanti silakan. Setelah ini tanyakan apa saja. Jikalau saya bisa menjawab, saya akan menjawab. Dan jikalau saya tidak bisa menjawab, itu PR buat saya dan pasti akan saya jawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa annana asrafna ala lama asrafna fatum alayna tawba tasil kulli hawba wastur lana al-awrati wa amir ra'ati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa syairil illani wa kulli di mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amin rabbi azma fadlan wa judan manna la bitisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suni sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adada tasis suhbi walhamdu lillahi fil badi wa tana'i walhamdu